sangat Jelas, Bu. Baik. Ya, jelas, Bu, jelas. baik. Terima kasih Terima kasih yang saya hormati Ibu narasumber pada hari ini yaitu Bu Darmiati. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 3 Pangale, dan yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik yang hebat yang sempat hadir pada virtual kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dari SMA 17 Bulukumba. Jadi sekaligus reuni dengan Bu Darmiati. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dari UPTD SMP Negeri 3 Pangale. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini untuk menyaksikan pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bu Darmiati. Pertama-tama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa ikut menyaksikan virtual dalam diseminasi budaya positif yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa akan menjadi sauri teladan bagi kita semua hingga di akhir yaumil kiamatnya nanti, insyaallah, amin. Baiklah Bapak Ibu, sejatinya seorang guru pasti ingin menginginkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid yang untuk belajar. Makanya perlu sekali ada namanya budaya positif. Nah, apakah itu budaya positif? Mari kita saksikan bersama pemaparan dari narasumber oleh Bu Darmiati. Mohon maaf sebelumnya, saya tampilkan biodatanya. Ya baik Bapak Ibu. Ini biodata dari Ibu Darmiati. Nama lengkap Bu Darmiati SPD. Biasa dipanggil Bu Darmi. Alamat kelahiran di Ujung Pandang pada tanggal 25 Juli 1984. Mengampu guru mata pelajaran PJOK di UPTD SMP Negeri 3 Pangale. Calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk kepada Bu Darmiati kami persilakan. Ya, terima kasih kepada co-host kita, Ibu Nur Indasari SPDGR, yang mana beliau merupakan rekan sejawat saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 ini. Pertama-tama, saya ingin menyapa dulu kepada Bapak dan Ibu peserta diseminasi pada malam hari ini. Saya lihat peserta diseminasi pada malam hari ini ada yang dari luar daerah, ada yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Barat, yakni Sulawesi Selatan dari Kabupaten Bulukumba. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Ibu. Iya, agak kareba, baji-baji ji. Alhamdulillah bagi
Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Apa suara saya terdengar dengan jelas di daerah Ibu di Bulukumba? Jelas, Iya. Bone penjelas, bone. Oh iya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu atas partisipasinya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu peserta desiminasi pada kegiatan kita pada malam hari ini. Meskipun kegiatan kita ini berlangsung secara virtual, namun tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan kegiatan kita pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, berupa nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan tak lupa kita kirimkan juga salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita semua dapat diridhoinya dan memperoleh syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, adapun topik pembahasan saya pada malam hari ini dalam kegiatan desiminasi ini yakni tentang disiplin positif. Ada 6 topik yang akan saya bahas pada malam hari ini, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memasuki ke dalam materi tersebut, di sini di dalam slide, apa slide-nya terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat dengan jelas? Lihat dengan jelas. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Jadi tentang setuju atau tidak setuju. Jadi saya mohon partisipasi dari Bapak Ibu peserta malam hari ini untuk menuliskan kolom komentarnya atau jawabannya pada menu chat yang tersedia. Jadi pertanyaan pemantik yang pertama itu ada, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat komentar apakah hukuman yang diberikan itu dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju. Iya, Tidak setuju. dari jawaban yang terpantau di layar, ada beberapa yang menuliskan kata setuju dan ada juga yang menuliskan tidak setuju. Baiklah Bapak Ibu, yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Jadi silakan tuliskannya lagi ya Bapak Ibu dalam kolom komentarnya, setuju atau tidak setuju. Ya, dari layar yang terpantau ada yang menuliskan tidak setuju. Selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan pemantik yang terakhir, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Jadi setuju atau tidak setuju? Ya, ada yang menuliskan tidak setuju. Ya, itulah tadi Bapak Ibu. Ada yang setuju juga, ada yang tidak setuju. Jadi jawaban yang diberikan oleh Bapak Ibu beragam ya. Jadi berbeda-beda. Jadi baiklah Bapak Ibu, dari ketiga pertanyaan pemantik ini nantinya akan terhubung dengan teori kontrol yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bagaimana suara saya Bapak Ibu, terdengar dengan jelas Ji? Jelas. Iya. jelas. Jelas.
Iya, terima kasih. Jelas Terima kasih sekali, responnya. Bu. Iya, terima kasih responnya Bapak Ibu. Nah, sekarang teori kontrol. Nah, satu hal yang kami pelajari dalam program pendidikan guru penggerak ini tentang teori kontrol. Nah, ketika kita berbicara teori kontrol ini oleh Dr. William Glasser. Jadi menurut beliau setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan tertentu. Jadi menurut Dr. William Glasser apapun perilaku atau perbuatan itu pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Kalaupun kita mendapati anak didik kita mendapati murid kita atau kita mendapati siswa kita, misalkan ada siswa kita yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian kita juga mendapati ada siswa kita yang usil pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian kita juga mendapati ada anak didik kita yang melanggar peraturan tata tertib sekolah. Maka apapun dan sebagainya, maka menurut teori kontrol ini bahwa setiap perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh anak didik kita itu memiliki suatu tujuan tertentu. Jadi mereka punya alasan melakukan itu semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang teori kontrol, ada nilai-nilai yang ditekankan di dalamnya, yakni nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka potensi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kita semua mengetahui bahwa potensi intrinsik itu adalah potensi yang berasal dari dalam diri kita. Nah, dengan adanya motivasi intrinsik itu, maka akan menggerakkan motivasi dari dalam sehingga dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, artinya Bapak Ibu bahwa inilah nilai-nilai kebajikan, inilah nilai ketika kita menghubungkan ketiga tadi pertanyaan pemantik di awal, ketika kita menghubungkan pertanyaan pemantik tadi di awal, artinya inilah nilai-nilai yang kita inginkan, yang ingin kita terapkan untuk tumbuh dan berkembang pada anak didik kita. Jadi nilai-nilai kebajikan ini kita harapkan tumbuh dan berkembang dalam diri anak didik kita sehingga nantinya motivasi intrinsiknya ini akan tumbuh. Mereka akan tumbuh di dalam dirinya sehingga mereka mampu berbenah untuk memperbaiki dirinya lebih baik lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan, salah satu contoh nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan adalah tentang saling menghargai. Nah, saling menghargai ini diajarkan oleh setiap suku bangsa agama. Jadi apapun agamanya, apapun suku budayanya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, semua mengajarkan tentang saling menghargai. Jadi salah satu nilai kebajikan tersebut, saling menghargai, inilah yang akan ditanamkan ke dalam diri murid kita sehingga nantinya sekolah kita tercipta ekosistem sekolah yang mendukung pada murid. Jadi seperti yang terlihat di slide berikut ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, nilai kebajikan yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nilai kebajikan kedua yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, salah satu nilai-nilai kebajikan inilah yang saat ini ingin diperkuat melalui kurikulum baru kita pada saat ini, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Nah, sebelum kurikulum merdeka diperkenalkan Bapak Ibu, kita sebelumnya juga mengenal nilai-nilai kebajikan. Nah, yang kita kenal nilai-nilai kebajikan ada rasa hormat,
ada mandiri, ada integritas, menghargai, empati, percaya diri, kerjasama, serta komitmen. Nah, berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini, diharapkan peserta didik kita atau anak didik kita menjadi sosok-sosok yang mempunyai percaya diri tinggi, mempunyai empati, dan mempunyai integritas. Nah, slide selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada lagi pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik saya mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk menjawab atau merespon dari pertanyaan pemantik tersebut. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Jadi sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Seperti malam ini, mengapa kita atau Bapak Ibu mengikuti kegiatan desiminasi pada malam hari ini? Mengapa? Ada tujuan apa Bapak Ibu mengikuti kegiatan desiminasi seperti malam ini? Silakan Bapak Ibu untuk dijawab. Ada Bapak Ibu yang mau Ya, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan saja di kolom chat komentarnya. Ya, jadi silakan untuk menuliskan jawabannya di kolom chat komentar. Katanya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dari Santi Hasmarani. Iya, dari Ibu Santi Hasmarani untuk jadi tujuan mengikuti kegiatan pada malam hari ini adalah untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, baiklah Bapak Ibu, jadi seperti yang Ibu Santi tuliskan tadi dalam kolom chat bahwa untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Jadi inilah yang menghubungkan dengan teori kontrol tadi. Nah, kalau di awal tadi saya menceritakan tentang teori kontrol bahwa setiap perilaku manusia atau setiap tindakan manusia itu pasti ada tujuannya, ada alasannya. Seperti yang Ibu Santi tuliskan tadi pada kolom chat komentar bahwa alasan Ibu Santi mengikuti kegiatan diseminasi ini yaitu untuk memperoleh ilmu. Terima kasih ya Ibu Santi atas partisipasinya. Ada lagi Bu. Ya, ada lagi? Bu Rosna ini karena ada rasa ingin tahu. Ya. Bu Nur Hadi mengatakan dan saling berbagi ilmu. Ya. Niat Aziz untuk Nahwa Dayanti mendapatkan Bu Rosna ini atau pengalaman yang internal. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu atas responnya dan jawabannya sungguh Masya Allah luar biasa sekali. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, materi selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi teori motivasi manusia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh, ketika kita berbicara dalam konteks peserta didik, contoh anak didik kita mengerjakan tugas yang kita berikan. Alasannya apa? Tujuannya apa? Karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian teori motivasi yang kedua yakni tentang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi agak berbeda ya Bapak Ibu. Kalau teori motivasi yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan, makanya dia mengerjakan tugas tersebut untuk menghindari hukuman. Kemudian dalam konteks motivasi kedua untuk dia mengerjakan tugas tapi untuk memperoleh imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi jelas berbeda ya Bapak Ibu dari motivasi pertama dan motivasi kedua. Sedangkan untuk motivasi ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi
Bapak Ibu, di antara 3 teori motivasi tersebut, jadi tanamkanlah motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, slide selanjutnya, ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, pada dasarnya hukuman dan konsekuensi itu sama tetapi merupakan pada dasarnya hukuman dan konsekuensi sama karena merupakan akibat dari suatu pelanggaran atau tindakan yang dilakukan. Tapi dalam dua kata ini, hukuman dan konsekuensi itu memiliki konsep yang berbeda. Pada dasarnya sama tetapi memiliki konsep yang berbeda. Nah, sebagai contoh konsekuensi, jangan memutar kerang air secara berlebihan. Jadi ketika kita memutar air secara berlebihan sampai tumpah-tumpah, maka konsekuensinya itu ya kita harus membayar pembayaran air dalam jumlah yang besar. Jadi itu termasuk konsekuensi. Sementara hukuman, contohnya ketika kita melanggar peraturan atau rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, maka sebagai bentuk hukumannya ya kita harus menerima hukuman atau sanksi dari lembaga yang berwenang. Nah, ketika kita membawa dua kata yang berbeda ini, hukuman dan konsekuensi dalam konteks murid sebagai contoh untuk konsekuensi, apabila ada anak didik kita yang 10 menit terlambat datang masuk di kelas, maka konsekuensi yang harus dia terima adalah menulis kembali materi untuk mengejar keterlambatannya. Jadi ketika anak murid kita terlambat masuk di mata pelajaran kita 10 menit keterlambatannya, jadi sebagai konsekuensinya dia harus menyalin kembali atau menulis materi sebagai bentuk ketertinggalannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini ada 3 perbedaan besar. Nah, yang pertama, hukuman. Hukuman itu peraturan dibuat oleh guru. Sedangkan konsekuensi peraturannya dibuat oleh guru dan murid, namun memiliki konsekuensi bagi pelanggarnya. Sedangkan restitusi, peraturan itu dibuat oleh murid melalui kesepakatan. Nah, perbedaan yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi untuk hukuman, dampak yang ditimbulkan dari hukuman adalah membuat anak-anak didik kita menjadi dendam. Jadi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, perbedaan ketiga, hukuman menyakitkan, menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Sedangkan konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sementara restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi 3 pembeda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu melibatkan siswa, jadi melibatkan antara guru dan siswa.
Dalam keyakinan kelas ini, ketika melibatkan antara guru dan siswa, maka motivasi intrinsik dari dalam siswa itu muncul. Ketika motivasi intrinsik siswa muncul, maka mereka akan melaksanakan keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, mengapa kesepakatan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar mengapa kesepakatan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ketika kita berbicara masalah peraturan kelas, berarti peraturan itu erat kaitannya dengan hukuman. Sementara ketika kita berbicara dengan kesepakatan kelas itu melibatkan antara guru dan siswa yang menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, sehingga mereka bersepakat, mereka berkeyakinan untuk melaksanakan segala keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, pada prosedur pembuatan keyakinan kelas kita yang pertama ada curah pendapat. Nah, pada curah pendapat ini mempersilahkan kepada murid-murid kita untuk bersepakat untuk bercurah pendapat dalam membahas keyakinan kelasnya. Kemudian prosedur pembentukan yang kedua adalah mengubah menjadi kalimat positif. Jadi Bapak Ibu, dalam pembuatan keyakinan kelas kita usahakan atau ditiadakan kata-kata negatif, ditiadakan kalimat-kalimat negatif. Jadi sedapat mungkin kita mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif seperti dilarang, jangan. Jadi kita jangan menggunakan kata dilarang dan jangan sebagai contoh. Jangan berlari-lari. Jadi kita bisa mengubah menjadi kalimat positif, berjalanlah dengan tertib. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, prosedur keyakinan kelas yang ketiga, mengubah kalimat peraturan menjadi nilai kebajikan yang dituju. Yang keempat, setelah mengubah kalimat peraturan menjadi nilai kebajikan yang dituju, yaitu meninjau ulang kembali keyakinan secara bersama. Nah, prosedur selanjutnya menandatangani persetujuan keyakinan kelas. Jadi dalam hal ini usahakan setiap murid berusaha memiliki rasa memiliki sehingga mereka mau menandatangani keyakinan kelas secara bersama. Kemudian prosedur terakhir adalah meletakkan keyakinan kelas di dinding ruangan. Nah, dalam hal meletakkan keyakinan kelas di dinding ruangan, tentunya kita meletakkan keyakinan kelas ini di dinding-dinding ruangan yang mudah terlihat. Jadi usahakan terletak di bagian depan yang mudah terlihat oleh anak-anak didik kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, bagaimana sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya. Berikut ini video tentang keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas. Ya. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas.
Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Nah, itu Bapak Ibu bagaimana Nah,
itulah tadi Bapak Ibu tentang prosedur pembuatan kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya di sini materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini adalah kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Kemudian, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dalam kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan untuk diterima dan tetap terhubung dengan orang lain. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Selanjutnya, keempat, kebebasan. Itu kebutuhan akan kemandirian dan pilihan. Dan yang selanjutnya adalah bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, serta perasaan aman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi 5 posisi kontrol guru, yang pertama itu ada penghukum, kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol teman, yang keempat posisi kontrol memantau, yang kelima posisi kontrol manajer. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, berikut adalah pemutaran video tentang posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Nah, baiklah Bapak Ibu, itulah tadi pemutaran video tentang posisi penghukum. Nah, pada posisi penghukum ini ciri-cirinya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, mencaci maki. Kemudian ciri-ciri selanjutnya itu hukumannya dapat berupa verbal ataupun fisik. Sementara dampak dari posisi penghukum yaitu murid menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memutarkan video posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak.
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itulah tadi Bapak Ibu pemutaran video tentang posisi pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi tersebut ciri-cirinya yang pertama, suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian yang ciri-ciri keduanya, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi, dampak dari posisi pembuat merasa bersalah yaitu membuat murid merasa bersalah atau gagal, membuat murid merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memutarkan posisi kontrol guru dalam hal teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itulah tadi Bapak Ibu posisi kontrol guru sebagai posisi teman. Yang ciri-cirinya yang pertama, suara guru akan ramah kepada murid. Kemudian yang kedua, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kemudian yang ketiga, murid merasa senang, aman, dan berhasil. Dampak dari posisi teman tersebut, yang pertama, murid akan bergantung kepada satu orang guru saja, atau dalam hal ini menimbulkan faktor ketergantungan. Kemudian dampak yang kedua, murid berperilaku baik hanya untuk orang tertentu saja. Kemudian yang ketiga, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pemutaran video 5 posisi kontrol sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi posisi pemantau atau monitor. Jadi, ciri-ciri pada posisi pemantau yang pertama, seorang pemantau itu bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Kemudian ciri yang kedua, terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Yang ketiga, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi sehingga pada saat diberikan sanksi, maka guru pun harus mengawasi. Dampak dari posisi pemantau atau monitor tersebut, yang pertama, murid akan berperilaku karena adanya konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Selanjutnya dampaknya tidak sepenuhnya mandiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pemutaran video tentang 5 posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak ya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, pada posisi manajer, ciri-cirinya yang pertama suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif dan berhasil. Ciri ketiga, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi pertanyaan bermakna tersebut dapat membuka pikiran murid. Kemudian yang keempat, guru dapat membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Jadi membantu murid dalam memecahkan masalah atau mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, dampak dari posisi manajer yang pertama itu murid memahami nilai kebajikan yang diyakininya. Kemudian murid juga bisa mandiri dan murid bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Jadi dari kelima posisi kontrol tersebut disarankan untuk menjalankan posisi kontrol manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol yang tersedia tadi, yang Bapak dan Ibu lihat tadi, maka sangat disarankan untuk menjalankan posisi kontrol manajer. Yaitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya tentang segitiga restitusi. Nah,
kita ketahui bersama bahwa restitusi itu merupakan kegiatan berdialog antara guru, orang tua dengan murid untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang kuat. Nah, kemudian restitusi ini bertujuan untuk dapat menghasilkan murid yang bisa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Dalam tahap menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran di mana akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi intinya poin besarnya di sini Bapak Ibu, jadi pada tahap menstabilkan identitas ini menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku atau tindakan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa sehingga mereka mau berbenah untuk memperbaiki diri lebih baik lagi, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut Bapak Ibu contoh kasus restitusi. Bagaimana Bapak Ibu dapat terlihat? Alif tahu tidak? Terlihat. Ibu memanggil Alif ke kantor. Iya, Bu. Ibu dengar laporan dari Bu Piket, katanya Alif sering datang terlambat ke sekolah. Coba Alif hitung sudah berapa kali Alif datang terlambat ke sekolah? Sudah 5 kali, Bu. Sudah 5 kali. Datang terlambat ke sekolah itu merupakan suatu kesalahan, bukan? Ya, manusiawi ya nak, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting bagaimana kita untuk belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Setuju? Setuju, Bu. Alif, kita cari solusinya bersama ibu ya. Alif sering datang terlambat ke sekolah. Kalau boleh tahu, alasan Alif datang terlambat ke sekolah karena apa nak? Karena saya sering begadang sambil main HP sampai kurang tidur. Alif sering begadang, main HP, sampai kurang tidur sehingga datang terlambat ke sekolah. Menurut Alif, jenis kesepakatan kelas yang Alif langgar seperti apa nak? Disiplin, Bu. Disiplin. Menurut Alif, disiplin itu penting tidak? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Ya, betul sekali anak. Disiplin itu penting, membuat kita datang ke sekolah tepat waktu dan lebih menghargai waktu. Nah, coba Alif pikirkan solusi apa yang Alif lakukan untuk memperbaiki masalah keterlambatan Alif ke sekolah. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Ya, jadi solusi yang Alif berikan bahwa akan tidur tepat waktu sehingga tidak begadang lagi dan tidak terlambat lagi ke sekolah ya nak. Baiklah nak, ibu beserta orang tua Alif akan berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan Alif dalam hal keterlambatan Alif ke sekolah. Tetap semangat ya nak. Terima kasih, Bu. Ya, silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, itulah tadi Bapak Ibu contoh restitusi dalam kasus Alif mengatasi keterlambatan Alif datang ke sekolah. Nah, selanjutnya pada segitiga restitusi tadi dalam contoh video tadi dalam tahap menstabilkan identitas. Jadi pada tahap menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kata-kata ini yang diucapkan pada tahap menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, selanjutnya pada tahap validasi tindakan yang salah dalam alur video tersebut tadi, yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selanjutnya pada penayangan video tadi dalam hal menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah tadi Bapak Ibu video tentang skenario pemutaran video tentang segitiga restitusi untuk mengatasi keterlambatan Alif ke sekolah.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, refleksi. Tahap terakhir ya Bapak Ibu. Apa yang tercerahkan dari pemahaman Ibu selama ini tentang budaya positif? Jadi, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan dalam menu chat komentar tentang apa yang tercerahkan dari pemahaman Ibu selama ini tentang budaya positif. Silakan Bapak Ibu untuk berpendapat, bisa ditulis di kolom chat. Pak Juhamri. Silakan Bapak Juhamri. Silakan Bapak Juhamri. Ya, silakan Pak Juhamri. Terima kasih atas yang diberi dari untuk komisi. Mohon maaf Ibu, suara saya terdengar jelas tidak? Ya, sangat jelas Pak, sangat jelas terdengar. Mohon izin Ibu dan suara saya terdengar tidak? Terdengar dengan jelas Pak, suara Pak Juhamri sangat jelas terdengar. Mohon izin Ibu, terdengar tidak suara saya? Iya Pak, sudah terdengar dengan jelas. Di saya terdengar, Pak. Ya. Jelas sekali, Pak Ustadz. Darni, mohon izin suara saya. Ya, silakan Pak, silakan. Terdengar tidak? Iya Pak. Iya Pak, silakan. Sepertinya Bu Darni yang kurang bagus jaringannya. Halo? Ya, ya terdengar jelas Pak Juhamri, sangat jelas terdengar. Atau suara saya yang tidak terdengar dengan jelas ya Pak? Halo? Pak Juhamri? Halo? Ya, halo Pak. Iya, jadi Yep. mohon Ya mohon Pak. izin Ibu Ya, silakan Pak, silakan. untuk halo, terdengar tidak Sudah suara saya Ibu? Terdengar dengan jelas. Iya. Ya, Jadi, silakan terima Bapak. kasih Ibu untuk presentasi dari Ibu Darni. Jadi baik, saya akan menyampaikan dari itu kemudian saya dapat melalui bahwa untuk anak saya itu namanya harus dalam bentuk Anda. Jujur Ibu Darni, saya memahaminya bahwa satu jalan yang bisa kita Halo Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu.
di grup sifat oke bukan dulu jaringan putus cerita Hari mau berdoa. jangan kita Ini mau berpendapat. ibu Halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo Bapak Ibu, apa suara saya terdengar dengan jelas? Ini satu server jadi. Ya. Ini keluar Kak Bu. Masuk lagi Ganti. filmnya. Ambil alih ke bilang dulu. Saya juga jadi masuk. Cek. Bapak Ibu, apa suara saya terdengar? Ya, mohon maaf di lokasi kami jaringannya tidak bersahabat. Jadi Bu Darni terlempar keluar. Kita tunggu dulu Bu Darni untuk berusaha masuk ya Bapak Ibu. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu ingin merefleksi lagi selain Pak Juhamri. Oke, Bu. Oke, Pak Nur Hadi Adam. Silakan. Oke, Pak Nur Hadi Adam. Silakan, Pak. Pak Nur Hadi jangan kali angkat tangan Ibu. Maaf Pak Bagus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan atau refleksi Pak? Ini pertanyaan atau refleksi Pak ya? Selamat malam. Refleksi. Selamat malam. Bagaimana suara saya sudah jelas ya? Dari tadi saya dengar. Mantap. Oh iya. Sangat jelas. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya minta maaf karena terlambat masuk ke sini. Saya mengikuti saja hanya sedikit tadi materi yang saya ikuti dari paparan Ibu Darni. Tapi ada yang sempat tadi saya simak video yang ditayangkan itu memberikan ilustrasi kontrol sebagai seorang guru. Di situ kalau saya melihat sepertinya ada hal yang perlu saya tanyakan di sini karena yang akan menjelaskan tentang keyakinan kelas, tapi yang tadi disebutkan itu kepada muridnya itu tentang keyakinan sekolah. Nah, sementara yang dibahas di sini adalah keyakinan kelas. Jadi mungkin bisa lebih elaborasi lagi oleh si narasumber kita ini bagaimana maksudnya, kenapa yang diilustrasikan oleh Ibu tadi itu ada keinginan sekolah. Sementara yang menjadi pembahasan kita di sini adalah keinginan kelas. Itu dalam konteks yang kecil. Kita bisa Mungkin menerapkan perlu dua-duanya diperjelas lagi karena dalam di sini saya masih bingung tetap sebenarnya berlaku Pak. apakah ada Kita yang tetap dimaksud
keyakinan dalam sekolah. keyakinan sekolah itu dalam konteks hal Kalau besar, ada, keyakinan kelas lalu itu bagaimana dalam cara konteks membuat hanya di kelas keyakinan saja. sekolah itu Jadi untuk menaruh dalam keyakinan kelas keyakinan kelas yang kita pahami kan melibatkan siswa. kalau keyakinan sekolah itu Siswa, peran mana dia tetap mengacu pada tertentu ketentuan itu melibatkan murid. Makanya kalau mau buat bukan peraturan monoton bersumber dari guru, tapi bersumber dari hasil kolaborasi antara guru dengan siswa. iya keyakinan sekolah ada dua-duanya. Mungkin itu saja Sekolah, karena kelas itu dalam saya konteks juga yang besar. terlambat masuk ke sini. Kalau keyakinan kelas itu dalam konteks Terima kasih dalam kelas sendiri. kesempatan yang diberikan Kalau kepada saya. keyakinan sekolah itu Sekian. kalau dalam lembaga itu tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pasti dalam lembaga itu tetap Waalaikumsalam warahmatullahi ada tata tertib. Makanya kalau buat tata tertib orang harus menghadirkan orang tua, komite dan sebagainya. Iya, bisa diulang tadi dalam bentuk refleksi dan refleksi tadi ya. Baik Bapak Pak Nur Hadi. Baik Bapak Pak Nur Hadi, tadi tidak kurang jelas. Merefleksi atau Jadi Bapak tanya ya Pak. refleksi atau tanya ya Pak? Kurang jelas. Mungkin bisa diperjelas lagi oleh Ibu narasumber. Apa maksudnya kenapa Ibu tadi menyebutkan keyakinan sekolah, bukan keyakinan kelas? Ya, baiklah Bapak Ibu, tadi kedengaran suaranya Pak Nur Hadi di sini putus-putus ya Pak Nur Hadi, makanya saya sempat makanya saya sempat tadi terlempar dari room ini. Jadi pertanyaan Bapak tadi, mengapa yang saya tayangkan video restitusi tadi tentang keyakinan sekolah, bukan keyakinan kelas. Nah, kalau kita berbicara mengenai keyakinan sekolah, peraturan sekolah itu keyakinan sekolah itu dalam konteks yang lebih besar, sementara keyakinan kelas itu dalam konteks yang kecil. Jadi hanya kesepakatan antara guru dan murid saja. Dalam video saya tadi, Pak, saya memvalidasi tindakan. Dalam video mungkin tadi terdengar validasi tindakan saya yang menanyakan keyakinan, bahwa keyakinan apa yang kamu langgar pada saat kamu datang terlambat ke sekolah. Nah, keyakinan yang dia langgar itu Pak adalah disiplin. Ya, jadi menurut saya Pak, kata disiplin itu luas, bisa dipergunakan dalam konteks keyakinan sekolah, dalam konteks peraturan sekolah yang besar, bisa juga dipergunakan dalam konteks keyakinan kelas. Jadi menurut saya seperti itu Pak. Jadi yang saya tayangkan tadi video restitusi tentang keyakinan kelas. Dalam tahap keyakinan kelasnya itu saya menanyakan bentuk keyakinannya, bahwa ketika kamu datang terlambat ke sekolah, terus keyakinan kelas apa yang akan kamu langgar. Nah, beliau menjawab, anak didik itu menjawab bahwa keyakinan kelas yang dilanggar adalah disiplin. Jadi tidak datang ke sekolah. Saya kira seperti itu Pak Nur Hadi. Ya, bagaimana dari Bapak? Mudah-mudahan tepat dengan apa yang ditanyakan. Ini maksudnya saya tadi kan yang disebut oleh Ibu yang mengilustrasikan tadi itu, dia menyebut keyakinan sekolah. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, karena yang kita selalu bahas ini kan keyakinan kelas gitu. Apa ada yang dimaksud keyakinan sekolah gitu? Kalau ada ya bagaimana cara akan untuk bagaimana contohnya, cara membuatnya seperti apa gitu. Karena yang setahu saya itu keyakinan kelas, bukan keyakinan sekolah. Terima kasih. Maaf ya Bapak Nur Hadi, agak putus-putus tadi. Bisa diulang pertanyaannya Pak Nur Hadi? Ini Bu, yang tadi saya simak videonya yang kita bagi, ada yang beberapa contoh posisi kontrol guru. Ibu yang tadi itu yang menjelaskan, dia menanyakan kepada siswanya,
agak susah memang katanya diterapkan karena keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, lalu kemudian siswanya itu jujur menjawab. Jadi yang jadi pertanyaan saya, kenapa disebut keyakinan sekolah bukan keyakinan kelas? jawaban Pak. Yang pertanyaannya Dengan keyakinan sekolah, maksudnya keyakinan sekolah itu disepakati oleh Mungkin cuma dia salah ucap Pak, siapa tahu tujuannya adalah keyakinan kelas, dia maksud tapi dia ucapkan keyakinan sekolah. Ini yang diperjelas dulu nih. Apakah tujuan tadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Itu rekan-rekan Pak Nur Hadi. Ya. Terima kasih Bu Suri atas sambungan pertanyaan dari Pak Nur Hadi. Jadi yang saya maksud tadi Pak dalam video saya itu keyakinan kelas. Jadi yang saya maksud tadi Pak dalam video saya keyakinan kelas karena saya menanyakan keyakinan kelas apa yang mereka langgar pada saat tidak hadir ke sekolah. Bagaimana Pak Nur Hadi? Oh berarti keyakinan sekolah, jadi keyakinan sekolah itu tidak ada ya? Tidak ada dalam Iya Pak. sekolah ya, yang ada cuma keyakinan kelas. Berarti ibu yang tadi yang menginterpretasikan di video itu mungkin salah ucap. Iya, salah ucap. Ya, mungkin saja Pak salah ucap ya. Masalahnya Pak, pada waktu saya membuat video itu sudah sampai 10 kali tag gambar Pak. Jadi mungkin juga suaranya tadi video tidak terlalu jelas terdengar. Jadi mungkin karena mungkin salah ucap Pak. Jadi maksud saya di sini adalah keyakinan kelas. Ya, terima kasih Bapak Nur Hadi. Maaf Bu, bukan Ibu Darni yang tapi video yang dibagikan tadi. Video yang tadi. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Tunggu mana? Terlempar bilang mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf moderatornya lagi terlempar. Mohon maaf Bapak Ibu moderatornya. Meet you. Melumpih anunya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu saya ambil alih ya karena kebetulan moderatornya lagi terlempar keluar mungkin karena jaringan. Jadi saya ambil alih. Selanjutnya itu tadi kegiatan refleksi ya Pak Nur Hadi. Hal apa yang tercerahkan dengan penerapan budaya positif yang Bapak simak tadi. Terima kasih Pak Nur Hadi. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi saya ambil alih ya Bu Indah karena kebetulan Bu Indah masih bermasalah dengan jaringan. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu Suryati. Silakan Bu Suri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau di sini juga jangan kurang jelas juga. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Suryati dari SMA 11 Pune. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Darmiati yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Dan di sini yang saya sempat tegas di sini adalah keyakinan kelas ya Bu. Nah, selama ini tentang keyakinan kelas, saya masih agak bingung sebenarnya. Terkadang kita mengatakan begini, ayo Bapak Ibu bikin keyakinan kelas untuk sebuah kehormatan. Ya. Sisi lain ada yang mengatakan bahwa keyakinan kelas itu hanya dibuat oleh wali kelas dan anak perwakilannya. Mohon maaf Darni, tolong diperjelas kembali yang mana yang tepat di sini. Apakah cuma guru mapel membuat keyakinan kelas atau cuma wali kelas dengan anak perwakilannya? Makasih Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Suri atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Ibu Suri saya ulang ya. Apakah keyakinan kelas itu dibuat hanya, bisa diulang ya Bu Suri? Bisa diulang? Ya. Hanya wali kelas dengan anak perwakilannya, atau setiap guru mapel dengan siswa. Iya. Baiklah Ibu Suri, terima kasih. Menurut saya keyakinan kelas itu bisa saja kita membuat jadi semua guru mata pelajaran itu bisa saja membuat keyakinan di kelas itu. Namun ketika wali kelas sudah membuat keyakinan kelas dan ada persamaan dengan keyakinan kelas itu saja yang kita sepakati. Tetapi biasanya juga memang ada guru mata pelajaran yang menambah keyakinan kelas yang sudah ada di kelas tersebut. Dan apa yang menjadi tambahan dari guru mata pelajaran tersebut biasanya itu saja yang dijadikan sebagai kontrak belajar antara guru mapel dan siswa. Kalau menurut saya seperti itu ya, Mbak, ya Ibu. Bagaimana Bu, terdengar dengan jelas? Ya, saya terjelas Bu. Makasih Bu atas pemaparannya. Bisa sedikit saya tambah sedikit lagi? Ya silakan Bu. Iya. Biasanya begini, terkadang kita ada dikatakan lomba antar kelas, ya. Dan terkadang itu tim penilai mengatakan bahwa ini keyakinan kelasnya masih kurang bagus. Ada mengatakan bahwa di kelas itu bagus. Nah, mudah nih pencerahannya sedikit lagi, yang manakah yang termasuk itu keyakinan kelas yang berkategori bagus dan yang kurang bagus. Makasih Bu. Ya, baiklah Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih atas pertanyaan keduanya, pertanyaan yang kedua kalinya. Yang dikatakan peraturan kelas yang bagus, sebenarnya Bu, kita ketahui bersama bahwa keyakinan kelas atau peraturan kesepakatan kelas itu dibuat antara guru dan siswa dengan melibatkan siswa. Jadi kalau menurut saya peraturan kelas yang bagus itu dengan melibatkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Sebagai contoh, tadi yang saya bahas tentang pembuatan keyakinan kelas dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Sebagai contoh, kata jangan ditiadakan karena kata jangan itu adalah kata yang berkonotasi negatif. Seperti contoh tadi pada video, jangan berlari di kelas. Berarti ketika kita membuat keyakinan kelas itu dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan, kata jangan diganti menjadi berjalanlah di kelas dengan baik. Ya, saya kira seperti itu Bu. Jadi keyakinan kelas itu dikatakan baik ketika ada unsur antara guru dan muridnya membuat bersama. Jadi dalam hal pembuatan bersamanya ini muncul motivasi intrinsik langsung dari siswanya. Jadi ketika muncul motivasi intrinsik dari dalam siswa, maka siswa tersebut akan lebih meyakini lagi dan lebih bertanggung jawab terhadap peraturan kelas yang mereka buat dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan di dalamnya seperti yang saya ucapkan tadi Bapak Ibu. Saya kira seperti itu peraturan kelas yang kesepakatan kelas yang dikatakan baik. Bagaimana Bu? Iya, makasih banyak Bu atas informasi dan penyajian materinya malam ini. Dan apa yang kita sajikan pada malam hari adalah sangat luar biasa dan saya bisa jadikan sebagai bahan referensi untuk pribadi saya sendiri. Makasih banyak Bu. Ya, terima kasih Ibu Suri atas responnya. Mohon maaf ya Ibu, saya ambil alih lagi karena kebetulan Ibu Indah lagi bermasalah lagi jaringannya, makanya lagi saya ambil alih lagi untuk hostnya. Ibu Indah saat ini lagi bermasalah jaringannya. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini karena waktunya sudah hampir berakhir. Jadi saya batasi hanya untuk satu penanya saja ya. Kalau Bapak
Kalau Bapak Nur Hadi masih ingin bertanya nanti berhubungan langsung dengan beliau. Itulah tadi pemaparan singkat dari narasumber kita yang luar biasa, Bu Darni SPD. Meskipun lagi kurang sehat, namun dia bisa maksimal untuk memaparkan materi pada hari ini. Luar biasa sekali kalau menurut saya, dengan berbagai kekurangan dari beliau. Kemudian terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat, pengajar praktik, dan Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir pada virtual kali ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih yang berada jauh di luar Provinsi Sulawesi Barat yang menyempatkan waktunya, yang dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, ada yang dari Kabupaten Bone, bahkan ada dari Alor, NTT, Pak Simir. Terima kasih banyak atas waktunya, menyediakan waktu untuk menghadiri kegiatan desiminasi saya yang kecil-kecilan ini, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak atas partisipasinya.